Fluminense ke semifinal Piala Dunia antar klub. Juventus resmi rekrut Jonathan David. Here we go, Kyle Walker gabung Burnley. Chelsea, AS Roma, Barcelona didenda UEFA. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Fluminense versus Al Hilal berlangsung di Camping World Stadium, Orlando, Florida. Di menit ke-40, Fluminense unggul lebih dulu lewat Martinelli yang melepaskan sepakan keras ke pojok kanan atas gawang. Pada menit ke-51, Al Hilal berhasil menyamakan skor melalui Marcos Leonardo setelah menerima umpan skema sepak pojok. Fluminense kembali unggul pada menit ke-70. Hercules mengirim bola mendatar ke pojok kiri bawah gawang. Keunggulan ini bertahan hingga akhir laga, membuat Fluminense lolos ke semifinal Piala Dunia antar klub dan menunggu pemenang duel Palmeiras versus Chelsea. Di tengah keheningan 1 menit sebelum pertandingan perempat final Piala Dunia antar klub antara Al Hilal dan Fluminense, Joao Cancelo dan Ruben Neves tak kuasa menahan air mata mereka mengenang kepergian dua bintang sepak bola Portugal, Diogo Jota dan adiknya Andre Silva. Momen haru itu disaksikan saat gambar Jota dan Andre muncul di layar besar stadion. Ruben Neves dan Joao Cancelo yang merupakan rekan setim Jota di tim nasional Portugal menunjukkan betapa beratnya kehilangan ini saat mereka berusaha fokus pada pertandingan meski duka menyelimuti hati mereka. Fluminense kembali menunjukkan prestasi gemilang di Piala Dunia antar klub FIFA dengan melaju ke babak semifinal. Keberhasilan ini tak lepas dari performa luar biasa dua pemain senior mereka, kiper Fabio yang berusia 44 tahun dan bek tengah Thiago Silva yang kini berumur 40 tahun. Dua veteran tersebut sukses menjaga gawang mereka dengan hanya kebobolan 3 gol sepanjang turnamen. Keberhasilan Fluminense ini mengukuhkan status mereka sebagai salah satu kejutan terbesar turnamen, mengulangi prestasi 2 tahun lalu saat menjadi runner-up Piala Dunia antar klub FIFA 2023. Gabriel Barbosa, striker tim Cruzeiro, dinyatakan menang dalam bandingnya atas hukuman larangan bermain selama 24 bulan yang dijatuhkan karena dugaan kecurangan dalam tes anti-doping. Keputusan ini diambil oleh Court of Arbitration for Sport (CIS) pada Jumat, yang memutuskan untuk membatalkan sanksi tersebut meski tindakan Barbosa dianggap tidak kooperatif. CIS sempat memperbolehkan Gabriel bermain sementara menunggu proses banding pada April 2024. Kini, pemain yang berusia 28 tahun itu melanjutkan karirnya di klub Serie A Brazil, Cruzeiro. Angel Gomes resmi menandatangani kontrak 3 tahun dengan klub Ligue 1 Olympique Marseille. Pemain yang sebelumnya bermain untuk Lille ini bergabung sebagai agen bebas setelah kontraknya berakhir. Proses medis pun sudah dilewati Gomes sebelum resmi diumumkan oleh Marseille. Gomes mendapat kesempatan bermain di Liga Champions musim depan bersama Marseille yang musim lalu berhasil menjadi runner-up Ligue 1. Selama bermain di Liga Prancis, ia tampil sebanyak 134 kali dengan catatan 10 gol dan 19 assist. Bayern Munchen resmi mengumumkan kerjasama terbarunya dengan operator judi Betano melalui situs resmi klub, mengakhiri kemitraan selama 10 tahun dengan Tipico. Dalam kontrak yang berlaku selama 3 musim ke depan, logo Betano akan terpampang di lengan jersey latihan Bayern, berbagai kanal digital klub, serta di Allianz Arena. Namun, mengingat ketatnya peraturan iklan judi di Jerman, Betano hanya disebut sebagai mitra resmi, bukan mitra judi. Informasi tersebut dipublikasikan langsung dari laman resmi Bayern Munchen. Torino resmi mengamankan jasa gelandang serang muda Torino Anjorin dari klub Serie A Empoli dengan skema pinjaman yang disertai opsi pembelian. Pembelian Anjorin diestimasikan senilai sekitar 5 juta euro. Namun menariknya hampir separuh dari jumlah tersebut akan kembali ke klub induknya Chelsea. Sumber terpercaya mengungkapkan bahwa Chelsea berhak atas 40% dari biaya transfer ini sebagai bagian dari perjanjian sebelumnya, yang berarti mereka menerima sekitar 3 juta euro. Kontrak Anjorin dengan Torino berlaku hingga Juni 2028 dan bisa diperpanjang 1 tahun lagi. Federico Bernardeschi dipastikan kembali ke Serie A setelah menandatangani kontrak dengan Bologna usai 3 tahun bermain di MLS bersama Toronto FC. Kesepakatan ini terjadi setelah Bernardeschi memutuskan kontraknya dengan klub Kanada tersebut. Menurut laporan Football Italia, pemain berusia 31 tahun ini akan mengikat kontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun tambahan hingga musim panas 2028. Bernardeschi akan menggunakan nomor punggung 10 di Bologna dan diperkirakan menerima gaji sekitar 1,8 juta euro per musim.
Atalanta telah secara resmi mengumumkan perekrutan Hurnes Ahanor, bek kiri berusia 17 tahun dari klub Genoa. Transfer ini disebut melibatkan nilai hingga 20 juta euro, termasuk 5 juta euro dalam bentuk bonus kinerja, sebagaimana dilaporkan oleh situs resmi Atalanta. Ahanor menandatangani kontrak hingga Juni 2028 dengan opsi perpanjangan 2 tahun hingga 2030. Bek muda asal Italia ini dipandang sebagai salah satu prospek bertahan paling menjanjikan dengan kemampuan bermain sebagai bek kiri, bek tengah hingga gelandang. Ciro Immobile telah resmi mengakhiri kontraknya dengan klub Turki Besiktas. Melalui kesepakatan bersama, Besiktas membayar Immobile sebesar 2,625 juta euro dalam penyelesaian kontrak dini ini. Langkah ini membuka jalan bagi Immobile untuk kembali ke kompetisi Serie A Italia, bergabung dengan Bologna sebagai agen bebas. Pemain berusia 35 tahun ini sempat menghabiskan waktu lebih dari 1 tahun di Besiktas dengan catatan 19 gol dari 41 pertandingan resmi sebelum memilih mengakhiri masa baktinya lebih awal dari kontrak yang seharusnya berlaku hingga Juni 2026. Napoli dikabarkan telah mencapai kesepakatan verbal dengan PSV Eindhoven untuk transfer pemain sayap asal Belanda, Noah Lang. Menurut laporan dari jurnalis Fabrizio Romano, nilai transfer yang disepakati mencapai 28 juta euro dengan tambahan klausul persentase hasil penjualan di masa depan. Noah Lang memilih Napoli setelah mendapatkan tawaran gaji menarik sebesar 2,8 juta euro bersih per musim yang membuatnya yakin untuk bergabung dengan klub Italia tersebut. Pergerakan Napoli untuk mendapatkan Lang merupakan langkah ketiga di bursa transfer musim panas ini. UEFA resmi menjatuhkan denda sebesar 3 juta euro kepada klub Serie A Roma akibat pelanggaran aturan Financial Fair Play (FFP). Roma dinyatakan melewati batas target keuangan yang telah ditetapkan untuk tahun fiskal yang berakhir pada 2024, seperti yang tertulis dalam pernyataan resmi UEFA. Meski menghadap resiko besar jika tidak melakukan penjualan signifikan sebelum batas waktu 30 Juni, denda tersebut menunjukkan pelanggaran yang tergolong sedikit melebihi target. Sementara itu, Inter Milan dan AC Milan berhasil memenuhi seluruh target keuangan sehingga terbebas dari sanksi. Como telah mengumumkan secara resmi perekrutan winger muda asal Belanda Jayden Adai dari klub AZ Kemar dengan biaya transfer mencapai 14 juta euro. Pemain berusia 19 tahun ini telah menyelesaikan tes medis dan menandatangani kontrak dengan klub Serie A tersebut. Adai yang lahir dari orang tua asal Ghana di Belanda sebelumnya tampil sebanyak 25 kali di tim utama AZ Kemar dan mencetak 1 gol. Selain itu, ia juga menunjukkan performa impresif bersama tim U21 AZ Kemar dengan koleksi 10 gol dalam 19 pertandingan musim lalu. Juventus resmi mengumumkan penguatan lini serang mereka dengan mendatangkan penyerang asal Kanada Jonathan David. Pemain berusia 25 tahun ini bergabung dengan kontrak berdurasi 5 tahun setelah masa kontraknya dengan klub Lille berakhir. Menurut laporan dari klub, nilai kontrak Jonathan David mencapai 6 juta euro per musim dengan potensi bonus tambahan hingga 2 juta euro. Musim lalu, David menunjukkan performa impresif dengan mencetak 25 gol serta menyumbang 12 assist dalam 49 pertandingan untuk Lille. Setelah menghabiskan 15 tahun karirnya di Atletico Madrid, Rodrigo Riquelme telah resmi bergabung dengan Real Betis dengan kontrak hingga Juni 2030. Pemain berusia 23 tahun ini dipastikan akan memperkuat lini serang Betis dalam musim 2025-2026 mendatang. Dalam musim La Liga 2024-2025, Riquelme tampil sebanyak 36 kali, mencetak 4 gol dan memberikan 6 assist, menunjukkan kapasitasnya sebagai pemain sayap yang tangguh dan kreatif. Transfer ini dilakukan dengan nilai sekitar 22 juta euro sebagai upaya Real Betis memperkuat skuad dengan harapan dapat merebut tiket ke Liga Eropa. Athletic Club secara resmi mengumumkan perpanjangan kontrak winger berbakat Nico Williams hingga tahun 2035. Pemain muda berusia 22 tahun ini yang meniti karir sejak akademi klub telah menjadi salah satu pemain kunci baik untuk Athletic maupun tim nasional Spanyol. Keputusan perpanjangan ini sekaligus mengakhiri spekulasi yang selama ini mengaitkan namanya dengan klub-klub besar Eropa seperti Barcelona dan Bayern Munchen. Sumber resmi dari situs Athletic Club menegaskan bahwa kontrak baru ini juga menaikkan klausul pelepasan Williams lebih dari 50%. Wojciech Szczesny akhirnya memberikan persetujuan untuk memperpanjang kontraknya bersama Barcelona selama 2 tahun ke depan. Pemain berusia 35 tahun ini sebelumnya sempat mempertimbangkan tawaran klub, namun keputusan tersebut diumumkan telah melalui proses evaluasi matang.
Szczęsny berperan penting dalam keberhasilan Barcelona meraih treble domestik musim lalu, sehingga kehadirannya kembali pun disambut antusias oleh manajemen dan pendukung klub. ESPN melaporkan bahwa Szczęsny siap bersaing ketat untuk posisi kiper utama di Camp Nou. Barcelona kembali harus menanggung konsekuensi berat setelah didenda sebesar 15 juta euro oleh UEFA atas pelanggaran aturan Financial Fair Play FFP. Denda ini berkaitan dengan praktik akuntansi klub yang dianggap UEFA tidak sesuai dengan regulasinya, khususnya dalam penggunaan levers finansial seperti penjualan sebagai hak siar, saham di perusahaan media, dan pendapatan masa depan dari kursi VIP di Spotify Camp Nou. Sumber dari laporan UEFA menjelaskan bahwa meski praktek tersebut diperbolehkan oleh La Liga, UEFA memiliki sudut pandang berbeda yang berujung pada sanksi besar ini. Chelsea juga menerima denda sebesar 31 juta euro dari UEFA setelah terbukti melanggar aturan keuangan pada musim finansial 2023 dan 2024. Klub asal London ini telah menyepakati penyelesaian dengan UEFA, termasuk membayar denda sesuai besaran pelanggaran dan berkomitmen untuk mematuhi aturan keuangan ke depan. UEFA juga memberlakukan batasan bagi Chelsea, yakni pembatasan pendaftaran pemain baru untuk kompetisi klub Eropa selama 2 musim ke depan. Jika melanggar lagi, Chelsea harus membayar denda tambahan sebesar 60 juta euro. Aston Villa telah mengonfirmasi bahwa Philippe Coutinho resmi meninggalkan klub dan kembali ke Vasco da Gama secara permanen. Pemain berusia 33 tahun ini sebelumnya dipinjamkan selama 1 musim ke klub masa kecilnya di Brasil. Kini, Coutinho mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan karirnya di klub yang membesarkan namanya. Pernyataan resmi Aston Villa tidak mengungkapkan detail finansial terkait kepindahan ini. Namun laporan sebelumnya menyebutkan bahwa klub Inggris tersebut membuka kemungkinan pemutusan kontrak Coutinho setahun lebih awal. Manchester United memberikan nomor punggung 10 kepada Matheus Cunha setelah kedatangannya musim panas ini menggantikan Marcus Rashford yang dikabarkan akan meninggalkan klub. Seperti yang dikonfirmasi oleh The Athletic, nomor ikonik itu akan diwariskan kepada pemain Brazil tersebut. Cunha ditandatangani dengan Wolves dengan biaya transfer mencapai 62,5 juta pound sterling, menandai investasi besar setan merah dalam memperkuat lini depan. Pergantian nomor ini dianggap strategis untuk meremajakan skuad sekaligus mempersiapkan era baru di Old Trafford. Sunderland mengumumkan secara resmi perekrutan Noah Sadiki, gelandang muda berusia 20 tahun yang sebelumnya bermain untuk klub Belgia, Union Saint-Gilloise. Menurut laporan dari situs resmi klub Sunderland, pemain asal Republik Demokratik Kongo ini menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sebagai bagian dari ambisi klub untuk menjaga posisi mereka di Liga Premier Inggris setelah 9 tahun absen. Kesepakatan ini disebut mencapai nilai 20,5 juta euro. Keputusan Sunderland merekrut Sadiki menjadi transfer ketiga setelah kedatangan Enzo Levy dan Habib Diarra pada musim panas ini. Burnley semakin dekat merekrut Kyle Walker secara permanen dari Manchester City. Menurut laporan David Ornstein dari The Athletic, pemain bertahan berusia 35 tahun ini sedang menjalani pemeriksaan medis sebagai tahap akhir sebelum menandatangani kontrak selama 2 tahun. Transfer ini diperkirakan bernilai hingga 5 juta pound sterling dengan kemungkinan tambahan lainnya yang menjadi kemenangan besar bagi Burnley yang baru promosi ke Premier League. Kehadiran Walker akan menambah kekuatan dan pengalaman di lini belakang tim asuhan Scott Parker sekaligus memperkuat kepemimpinan tim. Negosiasi perpanjangan kontrak antara Arsenal dengan Leandro Trossard dilaporkan berjalan sangat lambat akibat ketidaksepakatan mengenai nilai kontrak. Media Belgia HLN menyebut bahwa Arsenal akan memenuhi tuntutan kontrak besar dari sang pemain yang membuat masa depan Trossard di Emirates Stadium mulai dipertanyakan. Saat ini, kontrak Leandro Trossard masih berlaku hingga musim panas 2026. Namun dengan situasi yang ada, peluang kepindahannya pada bursa transfer musim panas semakin terbuka lebar. Bek Arsenal Takehiro Tomiyasu memutuskan untuk mengakhiri kontraknya dengan klub secara bersama-sama dengan mengalami masa pemulihan cedera yang cukup lama. Seperti dilaporkan oleh BBC, Tomiyasu harus menjalani operasi pada lututnya pada Februari dan diperkirakan masih akan absen hingga 5 bulan ke depan. Pemain berusia 26 tahun ini sebelumnya juga sempat mengalami cedera lutut yang sama di awal musim lalu yang membuatnya harus menepi cukup lama. Kontrak Tomiyasu yang seharusnya berakhir pada musim berikutnya kini diselesaikan secara baik-baik oleh Arsenal dan pemain asal Jepang tersebut. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.